Selamat datang di episode Tonga. Kali ini aku mau ajak kalian buat jalan ke area timur dari negara ini. Jadi di sini aku bakal ajak kalian menuju ke goa, pasar tradisional, dan melihat kehidupan warga Tonga sekitar sini. Jadi jangan lupa subscribe dan selamat menonton. Halo guys, selamat datang di hari kedua di Tonga. Aku sekarang masih di homestay buat masak sarapan dulu, dan hari ini kita bakal explore seharian penuh. Dari pagi sampai siang dulu sih. Jadi kita bakal pergi ke beberapa tempat sampai siang. Dan nanti kita bakal ke ujung dari Tonga ini. Dan sekarang aku masak dulu, masak Indomie. Jadi sebenarnya ada kompor sih, cuman aku coba itu nggak bisa. Jadi pakai pemanas air. Guys, jadi tadi aku masak telurnya itu langsung pakai water heater juga, kayak matang juga ternyata. Kita makan dulu, terus nanti langsung explore Tonga. Jadi beberapa tempat yang pengen kita datengin. Mari kita makan dulu. Wah, udah lama gak makan Indomie. Kita juga nggak mau kalah pakai sunscreen. Kak Dimas lagi pakai sunscreen. Nggak apa-apa sih, cuman panas aja. Panas banget di sini guys asli. Apalagi jam 3 itu nyengatnya tuh Guys, setelah berkendara 10 menit, akhirnya kita sampai di mana? Di pasar, nggak tahu namanya. Apa ya namanya? Oke, jadi kita baru sampai di namanya itu Talamahu Market. Jadi ini tuh kayak pasar terbesar dan jualan banyak banget barang. Jadi aku suka banget ke pasar lokal belusukan gitu. Bahkan di video-videoku di Eropa juga sering banget masuk-masuk ke pasar lokal. Dan di sini kita lihat ya apa aja jualannya di pasar market. Let's go, kita jalan. Nah, sekarang kita masuk di Talamahu Market. Banyak sectionnya kayak jualan baju-baju, barang. Ini disetelin lagu rohani nih. Pagi-pagi disetelin lagu rohani. Pagi-pagi ini jualan anyaman-anyaman di sini. Pasar-pasar pagi. Kerajinan-kerajinan tangan kayak gitu. Anyaman-anyaman. Banyak ya macam-macam barangnya. Ini tuh mereka punya produksi lokal sendiri. Jadi kayak bener-bener ada dari kerang-kerang laut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian buah-buahan sama sayur-sayuran. Ya, kita lihat-lihat nih. Ini bahkan banyak bule juga beli barang. Di sini banyak ekspat orang China juga, jadi banyak yang buka toko sama jualan barang di pasar gitu. Iya, ada pisang, labu. Pisang ya, tomat, lobak. Ada paprika juga, jagung.
Kayaknya karena tropis Iya, mirip tropis. ya. Iya, ini onion $5. Seger-seger banget tomatnya. Timun, kol. Harganya juga kayak masih masuk akal kayak Kita ekspor market, kubis. Talamahu Market. salam mau market. Tau nggak? Nih, kacang ya 35.000 itu kacangnya. Bener-bener kayak pasar lokal, mirip di Indo, kayak di timur gitu. Menarik ya, lihat kehidupan warga lokal di sini. Nih, yang di sini buah-buahan nih. Strawberry, apel. Maketi Talamahu. Ya, jadi ini Nah, ini market. bawang-bawang, onion. Kalau pasar kayak gini ya, makanan-makanan itu kayak masih terjangkau gitu. Kayak jualan es buah 35.000, $5. Ada burger. Wah, ada yang jual bunga-bunga juga guys. Kayak wangi banget. Madu Paikona namanya. Oh, nih. Oh, ini jualan bunga. Jualan bunga-bunga. Buat was PT. I'm Dimas. Dimas. Michael. And you? Oli. Oli, hello, Pepe and Oli. Hi. From Tonga. We are from Indonesia. Bye. Bye. Nih, warungnya aja lihat kayak warung-warung di Warung lokal Indo, di Indo ya. beli gitu ya. Beli. Beli. Dia jual snack. Morning. Makan makanan. Banyak guys, kayak kue-kue gitu. Orang sini suka makan kue-kue yang manis-manis gitu. Banyak ya makanan buah-buahan gitu. Sirsak nih ada juga nih. Sirsak. Ini Kak Dimas lagi beli tempelan magnet, harganya itu satu tuh $10, sekitar Rp70.000. Cuman mahal banget, aku suruh tawar. Jadi 5 aja, $5, sekitar 30.000 satu magnet, kan harga normal lah. Jadi orang sini tuh bener-bener kayak nyantai banget pagi-pagi kayak gini di pasar kerja, tapi sambil nongkrong, sambil nyalain musik, nikmatin kayak gitu. Seru banget sih lihat-lihat jalan ini. Tapi memang yang terkenal di sini tuh anyaman-anyaman dari bambu gitu guys. Kayak nih. Kayak bambu-bambu jadi anyaman-anyaman. Mungkin di Lombok gitu banyak ya, kayak di Desa Sade aku pernah lihat kayak gitu. Ini produk-produk market juga. Kosmetik juga ada jualan di sini. Guys, jadi perjalanan kita menuju ke Anahulu Cave. Jadi kayak ada goa gitu, ada stalaktit, stalagmit, ada kolam juga buat berenang. Dan masalah kita sebenarnya cuma satu.
bensin karena tadi tuh ada ya satu fuel gas yang buka, tapi ngantrinya panjang banget. Tapi kita explore dulu tempatnya ya, kita jalan-jalan dulu ke beberapa destinasi wisata di sini. Dan di sini tuh panas banget asli. Tinggal pakai gini ya. Jadi pakai ini spill ya. Topi Topi anti panas. anti UV, anti panas. Yang juga pakai topi. Ini panas banget asli, kayak humid banget, kayak keringetan gitu. Tapi mirip Indo banget sih ini jalanannya ya. NTT. Kayak NTT ya. Iya, bersam. Jadi kita udah sampai selama 30 menit driving di Anahulu Cave. Kita baru parking. Di sini ternyata banyak pohon-pohon kelapa gini guys. Dan ada satu yang unik adalah tempat wisata semuanya di sini. Bahkan toko-toko itu kebanyakan tutup di hari Minggu. Nih, sorry we are closed on Sunday, open Monday sampai Saturday. Jadi kalau kalian ke negara-negara Oceania, kebanyakan mereka tuh hari Minggu ke gereja, kayak menguduskan hari Sabat lah, nggak ada kerja di sini. Sama toko-toko pun tutup. Aku kira kayak cuman tempat wisata aja, tapi toko-toko rental mobil itu tutup juga guys. Jadi tadi kita bayar satu orang tuh $20, 20 panga itu sekitar 140.000 rupiah. Jadi ada Malay ini adalah guide-nya, dia bakal anterin sampai ke bawah. Jadi Anahulu Cave itu 20 orang per person. Bukanya jam 10 pagi sampai jam 6 sore. It's a beautiful island over there. There's the Ewa Island. Wah, Ewa Island. Yeah. Ada satu pulau di depan namanya Pulau Ewa. Itu cantik banget. Wow. Okay, I can show you here. See the sign down there. Okay. Right to the cave. Everywhere inside a spotlight. Ya. And the first water pool for swim if you wanna swim. You can see inside the stalactite, Stalactite. stalagmite, Yeah. and the limestone. And when you come out, walk to the left side to the beautiful beach over there. Oke. Alright? Thank you, sir. Yeah. Jadi katanya ya masuk ke dalam gua. Agak gelap dikit selama berapa langkah gitu. Tapi nanti akhirnya terang. Guys, 140.000 tiketnya. Jadi kita coba ya masuk ya. Kita ikutin aja si abang ini. Dia udah sering ke cave kayaknya. Gue abangnya. Ayo deh. Guide-nya ini. Katanya pakai itu aja, pakai lampu. Wah, ini gue nih. Iya nih. Wah, Sambil buka ini flashlight katanya. sampai ya. Iya dia. Ih, dingin ya. Ini langsung beda. Yang gue rasain langsung beda hawanya. Ya, jadi ini guanya. Katanya di dalam bagus. Tadi yang orang yang nebeng mobil itu orang Jerman, dia rekomendasiin tempat ini, katanya bagus. Kalau gitu, silakan Kak. Ayo. Nah. Hati-hati bang. Gelap cuy. Bismillah. Oh, ini emang agak harus nunduk. Nah, Ada apa? harus nunduk. Nah, maksud, oh agak gelap dikit, ada lampu dalam. Nah, ih bagus cuy. Bagus guys. Tuh. Wow. Bagus banget. Wow. Bagus loh. Wow. Kayak ada stalagmit gitu. Wah. Sini mau buka dulu.
Nih guys, kalian mungkin belum pernah dengar negara Tonga. Ini salah satu tempat wisatanya kayak gua kayak gini. Kayak di Vietnam, kayak di Kupang sih ada sini. Kalian tahu nggak, aku tuh suka banget satu film, Journey to the Center of the Earth. Jadi kayak dia tuh petualangan masuk ke bawah laut, terus dia temuin tempat-tempat kayak gini, ada tempat-tempat kristal kayak gitu. Imajinasinya tuh jadi kayak wow gitu. Terus ada satu kolam tuh. Ini satu kolam buat berenang, cuman aku sama Kak Dimas kayaknya enggak deh. Mager ya. Kolamnya biru banget sih. Apik sih. Banyak di Filipina juga. Mana sih tempatnya? Ini kolamnya guys. Oh iya. Tuh kolamnya tuh. Berenangnya di sini. Wah, enak banget ya libur ini mah. Lihat nih. Nih kolamnya gede banget, di bawah banyak batu-batuan dan airnya tenang banget. Terus ini kalau di foto itu bisa warna biru, jernih banget sih. Banyak orang berenang di sini biasanya. Cuma kita nggak bawa baju, nggak sih, mager aja sih. Lu di sini udah cukup foto. Bagus ya. Setelah dari goa, kita menuju ke depannya. Di sini udah kedengaran suara ombak pantai. Jadi kita coba lihat pantainya sebentar ya. Mulai panas, saya mau pakai topi dulu. Spilling. Pilih topi. Deket ternyata. Bagus banget pantainya. Bunyi derau ombaknya. Wah, pasirnya putih banget. Ini di laut Oceania, Pasifik. Depan sana tuh ada pulau tuh. Pulaunya lumayan gede juga. Aku kira Tonga ini lumayan kecil, tapi ya gede juga ternyata. Terus mau ngapain mana ya? Ini pantai apa ya? Namanya pasti ada namanya nih. Anahew. Nama pantainya ini Anahew Beach. Jadi ya pantai kayak sepi banget, gak ada orang sih. Tapi dia bukan pantai yang biru banget gitu. Dan ada ombak juga. Soalnya alam gitu. Kata Kak Dimas, hari Minggu kan close. Jadi gak ada orang jaga dong otomatis. Jadi kita tinggal masuk aja. Iya bisa. Hemat berapa? Hemat 20. 140.000. Jadi ini sebenarnya tuh Tapi memang pantainya tuh kayak nggak terawat gitu kan. Jadi kayak banyak tempat-tempat apa ya, sampah-sampah kayak
bukan sampah, oh pas sampah plastik juga banyak tuh. Terus ada ranting-ranting juga. Oke sih, enjoy kayak private. Kayak private beach. Iya. Yuk berjemur yuk. Enggak sih, lu aja. Ya, kita lihat bentar ya airnya. Jernih kok. Kemana foto di sini? Siapa? Kita. Tapi ada pantai di Tonga. Tonga. Negara pantai ya? Tapi kita nggak berenang. Tadi tuh kita salah jalan, terus ya akhirnya kita sampai dari tadi Cave Anahulu ke Fa'amonga Stonehenge, kayak batu-batuan raksasa di sini itu sekitar 20 menitan. Cuman kalau kalian plan ke sini ya itu ambil jalan gede aja. Jadi kita benar-benar hemat bensin tadi. Ya kita sampai di tempatnya ini free ya, nggak ada tempat loket. Jadi benar-benar bayar gratis. Di sini udah kedengeran bunyi itu sih, bunyi angin derau laut gitu. Tempatnya lumayan bagus sih, kayak tertata gitu. Dibandingkan di cave tadi ya, kayak situs-situs site wisatanya tuh kayak beda-beda pengelola gitu loh. Ada yang bagus, ada yang nggak dikelola dengan baik kayak gitu, campur-campur. Ini pohon gede. Tonga ini tuh mereka punya bahasa sendiri, jadi mereka bisa bahasa Tonga, bahasa lokal di sini. Tapi mereka juga bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi semua orang tuh bisa banget ngomong bahasa Inggris. Nah, jadi di sini tuh banyak batu-batu prasejarah kayak gitu. Ini namanya Makafa'akinanga, Leaning Rock, batu berdiri yang ini gede banget. Apa nih Mike? Jadi di sini tuh ada batu. Ini tuh di utara paling kanan dari pulau Tonga ini yang utama, yang ada ibu kotanya. Jadi ini ada batu namanya Makafa'akinanga. Jadi dulu raja ke-11, mereka sebutnya Tui. Tui itu raja. Jadi waktu itu raja ke-11 tuh sering ada di sini. Jadi kayak duduk di sini. Di batu ini ya. Jadi ada satu staff yang jagain dia supaya kayak tulisannya itu kayak jagain kalau misalnya ada yang mau bunuh dia atau ada yang pengen mencelakai raja gitu loh. Jadi suka banget dia kayak berteduh di atas pohon kayak gini. Tapi memang ini asik banget buat nyantai. Mungkin salah satu tempat kesukaan raja. Jadi bener-bener santai, bisa dengar suara ombak juga di sini. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa raja suka tempat ini. Enak sih tempatnya, bikin mager. Relax ya. Relax. Lu juga mager ya? Pas nyampe ngantuk. Iya, jadi mah ngantuk banget. Pas nyampe ngantuk. Sampai sini banyak pohon-pohon kelapa gitu. Jadi kalau kita bahas kerajaan Tonga, ini adalah kerajaan yang sudah eksis dari 10 abad yang lalu. Berarti udah dari tahun 950 Masehi, bahkan sampai sekarang. Kalau kalian lihat di video sebelumnya itu kita ada mengunjungi satu istana rajanya. Jadi udah 10 abad kerajaannya. Nah kalau bahas sejarah dengan Inggris, kalian lihat memang di benderanya tuh nggak ada logo Inggrisnya kayak di Australia, New Zealand, atau Fiji. Tapi tahun 1845, Raja Tonga waktu itu menandatangani kerjasama atau perjanjian lah dengan Inggris. Jadi mereka jadi salah satu wilayah Commonwealth atau persemakmuran dari Inggris juga. Dan sampai akhirnya tahun 1970 lepas dari Inggris dan sekarang jadi satu negara kerajaan satu-satunya yang ada di Oceania. Nah memang di satu area Tonga ini tuh ada sekitar 170 pulau, tapi aku baca faktanya dia tuh sering ada pulau-pulau vulkanik baru, di mana ini tuh daerah-daerah vulkanik, ada kayak pulau-pulau baru yang muncul dari permukaan laut gitu karena aktivitas vulkanik gitu. Jadi ya angka-angka pulau-pulaunya di sini tuh nggak tetap, bisa aja tumbuh setiap saat kayak gitu, nambah baru, nambah baru.
Dan di sini tuh termasuk negara miskin. Aku kira ini adalah negara yang menengah atas gitu. Tapi ini termasuk negara miskin, jadi mereka cuma bisa ngandelin dari perikanan sama beberapa pertanian kayak perkebunan kelapa dan lain-lain. Dan ya memang jarang banget turis ke sini. Bahkan waktu kita berdua datang sama Kak Dimas itu ada satu pramugari yang tanya sama kita, kalian ke Tonga, kalian kerja, kalian army, tentara, atau mau ngapain ke sini? Kayak destinasi kalian tuh kayak unusual, bener-bener kayak ngapain lah ke sini kayak gitu. Tapi ya memang orang ke Tonga biasanya orang-orang yang punya visi pengen unlock semua negara di dunia kayak gitu. Itu sedikit cerita, informasi-informasi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Dan satu fakta lagi terakhir adalah Samoa sama Tonga itu adalah dua negara yang melihat matahari pertama kali. Mungkin kalian sering dengerin Jepang, tapi ya ada satu negara yang matahari terbit lebih duluan tuh di area-area sini, Kiribati, Samoa sama Tonga ini. Nah, di depan ini ada kayak satu batu. Mungkin kalau kalian pernah lihat Stonehenge ya, seukuran batunya mirip-mirip lah. Nah, sekarang kita sampai di main attraction-nya. Ini adalah Fa'amonga. Jadi ini adalah salah satu batu raksasa dan gede banget ya. Mungkin mirip Stonehenge, tapi dia cuma ada 3 batu, 2 sebagai penopang, satunya ada di atas. Nah, jadi di depan ini ada Ha'amonga, Amawi. Jadi mereka sebutnya triliton atau 3 batu berdiri. Dan cuma satu ini ya, di area lain tuh ada serpihan-serpihan batu lain, cuman kayak nggak sebagus ini. Ini tuh batu kapur, tingginya 5 meter, beratnya ini batu kapur, kayak tingginya tuh sekitar 5 meter dan beratnya itu belasan ton. Jadi banyak fungsinya, sama kayak Stonehenge di Inggris juga mereka masih memperdebatkan kayak tempat magis atau tempat untuk penunjuk arah jam. Sama kayak tempat ini, jadi kayak tempat ini juga diyakini sebagai simbol kejayaan dari kerajaan Tonga juga, kekuatan pada waktu itu zaman kerajaan-kerajaan di Polinesia. Atau sebagai kalender matahari juga, mungkin kalian bisa lihat orang zaman dulu kan nggak ada jam, jadi mereka mungkin lihat ini untuk penunjuk jamnya. Nah, kalau bahas mitologi Polinesia, Ha'amonga, Amao itu artinya talian atau beban milik Maui. Maui itu salah satu suku di Polinesia, jadi mereka melakukan upacara adat itu mengangkat batu itu. Makanya kalau kalian lihat di atasnya itu kayak ada satu tempat kayak buat satu batu di atasnya. Mereka tuh ada upacara adat gitu, dan salah satu upacara sakral di masyarakat Tonga, suku Maui. Batunya batu-batu kapur ya, nih, karena kena korosi abrasi air laut gitu. Tapi ini memang enak sih areanya guys, buat nyantai-nyantai. Oke guys, jadi ini adalah hari kedua dan series pertama dari Tonga. Jadi tadi aku udah ajak kalian jalan-jalan belusukan ke pasar, terus beberapa situs sejarah, ke cave, ke goa. Terus sekarang kita ada di tempat di atas kanan di negara Tonga. Jadi udah half day, jadi aku bakal stop videonya di sini. Next aku bakal ajak kalian buat jalan-jalan lagi di kota dan cobain beberapa kuliner dari Tonga. So, masih banyak series Tonga, jadi aku harap kalian tonton dari awal sampai terakhir karena beruntutan. Mungkin ada informasi dari awal yang aku sampein dan aku lupa sampein di series yang ini. Jadi jangan lupa subscribe dan tonton semua series Tonga. Karena ini adalah negara unik yang ada di Oceania, benar-benar mepet sama garis waktu internasional. Oke, terima kasih sudah menonton. Lanjut next series di Tonga. Bye-bye.